Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pertama-tama, Miss berharap kita hening sejenak dalam doa agar senantiasa kita dalam lindungan Tri Ratna. Baik, anak-anakku, di pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan materi kita tentang berbagai fenomena kehidupan. Coba kamu amati berbagai jenis fenomena kehidupan manusia yang kamu jumpai dalam kehidupan ini. Kemudian coba pikirkan, mengapa itu terjadi padanya? Secara prinsip, semua manusia memiliki kesamaan, yaitu menjadi subjek dari kekotoran batin atau kilesa. Mengapa dinyatakan demikian? Sebab setiap orang bisa saja memiliki kesamaan kekotoran batin, tapi hal ini tidak selalu. Ada juga bedanya. Kenapa? Karena setiap orang juga tidak selalu memiliki pola pikir yang sama. Oleh karena setiap orang memiliki pola pikir yang tidak sama, maka kilesa yang dihasilkan tidak selalu sama. Dan oleh sebab itu, maka setiap manusia memiliki fenomena yang berbeda dalam kehidupannya. Sebagai contoh, beberapa di antara mereka ada yang kaya, sementara yang lainnya miskin. Beberapa ada yang kuat dan sehat, yang lain lemah dan berpenyakitan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ada banyak perbedaan di antara sesama manusia, dan perbedaan ini terjadi karena akibat dari karma. Apa itu karma atau kama? Karma atau kama adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang didasari adanya niat, kehendak, ataupun keinginan, atau yang dalam bahasa palingnya disebut dengan cetana, di mana dari tindakan tersebut akan menuai suatu hasil, dan ini tergantung dari perbuatan yang dilakukan, apakah perbuatan baik ataukah tidak baik. Jika yang dilakukan suatu tindakan baik, maka hasil yang akan dituai adalah kebaikan. Dan jika yang dilakukan hal yang tidak baik, maka yang dituai hal yang tidak baik juga. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan itu disebut dengan karma atau kama. Hanya perbuatan yang diikuti adanya niat atau keinginan, itulah yang disebut dengan karma. Jadi, jika suatu perbuatan itu tanpa sengaja, tidak ada unsur cetana atau niat, maka perbuatan itu tidak masuk dalam kategori karma. Baik, dengan demikian, akhirnya kita mengetahui dengan benar pengertian karma. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam memahami karma. Terkadang karena adanya pemahaman yang kurang mengenai karma, maka menyebabkan konsep
karma sering keliru dan tidak jelas bedanya dengan takdir. Bahkan kadang ada yang menyamakan karma itu sama dengan takdir. Akhirnya muncul pertanyaan, samakah karma dengan takdir? Nah, ketika muncul pertanyaan demikian, maka seseorang yang telah memahami hukum karma akan menjawab, tidak sama. Tetapi, bagaimana dengan orang yang belum memahami tentang karma? Ia akan menjawab, sama. Tidak ada beda karma dengan takdir. Itulah jawaban bagi orang yang belum memahami tentang apa itu karma. Karma bukan nasib ataupun takdir. Ini penjelasan yang benar. Melainkan suatu tindakan atau perbuatan yang diikuti adanya niat, dan karma bersifat dinamis, di mana tindakan tersebut dapat mengkondisikan situasi manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hal ini bisa terjadi karena setiap aksi sudah pasti akan memiliki reaksi atau akibat. Kebenaran ini sangat sesuai dengan fisika jagat raya yang diungkapkan oleh fisikawan klasik, yaitu Newton. Beliau merumuskan hukum fisika bahwa semua aksi harus memiliki reaksi setara yang berlawanan. Dengan begitu, bisa dijelaskan bahwa dalam lingkup tindakan yang berkehendak atau diikuti dengan niat dan bertanggung jawab moral, terdapat kesesuaian dengan hukum aksi-reaksi yang mengatur kejadian-kejadian dalam dunia fisik. Jadi sekarang kita mulai bisa berpikir mengapa fenomena kehidupan yang terjadi pada setiap manusia berbeda. Tentu berbeda. Hal ini karena karma penyebabnya. Dan mari menganalisa pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini merupakan bagian dari fenomena-fenomena kehidupan yang dialami oleh manusia. Mengapa ada orang yang terlahir di keluarga kaya? Mengapa ada yang terlahir di keluarga miskin? Mengapa ada yang berumur pendek dan ada yang berumur panjang? Nah, jika ini semua disebabkan oleh karma atau perbuatan, lalu perbuatan apa yang ia perbuat sehingga bisa demikian kondisi fenomena hidupnya? Baik, nah demikian materi pada pertemuan kedua ini. Semoga Ananda bisa belajar di rumah dengan baik dan Ananda baca ringkasan materi serta rangkuman. Dan Miss ingatkan pada pertemuan yang ketiga kita akan adakan ST bab 7 yang telah kita pelajari ini. Serta jangan lupa kerjakan tugas pertemuan kedua serta tugas keterampilan. Jangan lupa selalu berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Triratna. Himbauan Miss Nur, Ananda tetap di rumah, patuhi peraturan pemerintah. Inilah salah satu cara untuk memutus penyebaran virus corona.
Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.